Selamat datang di Podcast Dian. Podcast mingguan yang menghadirkan topik sehari-hari yang dibahas dari opini pribadi host dan juga tamunya. Opini dari kami bisa membuat Anda berpikir lagi. But, either you guys agree or not, that's on you. Dipandu oleh saya Dito Pramestian, and let's start wondering. Halo, gue sekalian Dito Pramestian. Selamat datang di Podcast Dian. Jujur kalau misalkan masih ada gimana gitu di audio podcast atau di videonya. Karena ini baru episode awal juga dan kita masih bereksperimen untuk menemukan formula terbaik. Formula susu. Sorry, masih ke bawah di kamar podcast. It's okay. Ini Dito yang lebih kalem. Berusaha menenangkan diri. Ya, jujur ya. Tadi gue jujur kalau gue masih bereksperimen kan. Dan gue rasa kalau kita ngomongin jujur untuk hari ini asik juga gitu. Karena hidup ini balance kan. Lu gak ada jujur kalau gak ada bohong. Begitu pula sebaliknya, gak ada bohong kalau gak ada jujur gitu. Dan tapi yang gue ketahuin ya, mungkin lo gak perlu bohong untuk terlihat untuk merasa jujur. Karena yang setahu gue, jujur itu lebih ke lo berkata itu sesuai dengan apa yang lo lakukan, dan atau mengatakan apa yang telah lo lakukan, telah karena yang sudah dilakukan, yang telah lo lakukan atau yang sudah terjadi. Lebih ke jujur, gue baru bikin podcast tuh jam segini gitu. Misalkan itu jujur lebih sesimpel itu jujur. Tapi jujur itu suatu hal yang gak semua orang bisa. Karena balik lagi ke orang ya. Jadi gak semua orang bisa. Karena lu paling sering denger gak sih kalimat truth hurts? Well, gue hampir sepenuhnya setuju dengan kalimat itu. Kayak kejujuran itu benar-benar kadang menyakitkan gitu loh. Cuman dan gue rasa akan lebih menyakitkan kalau lu bohong sih. Kayak truth hurts but lie make it worse gitu loh. Sesimpel itu. Tapi jujurnya yang gak simpel. Dan gak semua orang bisa terima dengan kenyataan. Atau yang kita bahas sekarang, kejujuran ya. Kadang banyak orang gak terima soal fakta gitu. Mungkin gue bisa bilang faktanya sekarang lagi pandemi. Dan jujur, lo kalau keluar rumah atau lo kalau tidak mengikuti protokol kesehatan, lo bisa mati. Sesimpel, karena penyakitnya real ada. Begitu. Tapi apakah benar? Gak tahu. Kalau di ilmu yang gue pelajarin sih, misalkan media tuh berkata jujur. Serius, media tuh berkata jujur. Cuman ada beberapa media lebih ke gue bukan bohong, gue cuma gak bilang. Pernah kepikir kayak gitu gak sih? Media tuh kadang sesimpel itu, dan gue cuma bilang apa yang mau gue bilang atau apa yang bisa gue bilang. Media sebenarnya hampir bisa bilang semuanya, cuman ada runtutan birokrasi atau apapun, atau sistem yang harus dilaluin gitu loh. Karena ada redaksi, editor, dan whatever itu. Dan makanya ada hal-hal yang namanya kalau misalnya media tuh gak lulus sensor gitu. Nah, baik lagi gue bilang, jujur tuh sulit. Dan kalau media mau jujur bisa, gampang banget. Cuman kebetulan kalau misalnya medianya media massa, kadang gak semua orang bisa terima dengan kejujuran itu. Dengan sebuah hal yang seringkali bisa nyakitin hati. Atau
bisa buat lo stres, kepikiran sana sini apa segala macam. Itu satu hal. Cuman kalau misalkan jujur dari awal juga, itu sebuah hal yang apa ya, hal yang indah sih kalau misalnya lo melakukan kejujuran itu dengan benar gitu. Lucu sih kalau lo pakai alasan yang kayak media, gue bukan bohong, lebih ke nggak bilang. Karena kayaknya banyak yang melakukan hal kayak gitu. Gue bukan bohong kok, cuma nggak bilang. Oke. Ini biasanya sering dipakai cowok-cowok nih. Sering kali ya. Kalau misalkan kebetulan ceweknya tuh kadang agak posesif atau agak protektif. You name it. Whatever gitu. Yang kadang susah lah dapat izin dari pasangannya gitu. Bisa pacar, istri, whatever gitu. Dan mungkin bapak-bapak sering ngelakuin gitu. Atau gak usah bapak-bapak deh. Gue bilang cowok-cowok aja. Sering kali cowok suka make nih alasan kayak, misalkan yang lagi ngetren apa ya? Yang lagi ngetren itu PS5 dengan harga yang cukup fantastis. Kan kadang banyak suami yang gak dibolehin beli PS5 gitu segala macam, atau ada siapapun lah pokoknya bikin beli PS5 tuh sulit gitu. Dan dia beli aja gitu. Bukan gak jujur, gak bilang. Karena dia tahu kalau misalkan dia bilang nggak dibolehin. Seperti itu. Lebih ke apa ya? Pemulus aja biar lo nggak perlu izin segala macam. Seringkali jujur itu dipermainkan gitu. Padahal hitungannya itu jujur juga. Kalau dari yang gue tahu, karena jujur tuh melakukan hal mengatakan hal sesuai apa yang dilakukan gitu loh. Tapi nggak perlu mengatakan semuanya kan. Itu udah hampir termasuk jujur. Oh, sorry. Gue juga jujur, kemarin gue nonton Wonder Woman 1984, Wonder Woman 1984 di bioskop. Gue gue nonton di bioskop. Dan di bioskop nih, alhamdulillah XX1 itu protokolnya ketat banget. Dan lo harus scan apa segala macam, cuci tangan, jaga jarak, bagus banget. Masuk bioskop, gue nonton di jam yang pertama, jadi kalau gue sih ngomongnya masih bau disinfektan ya. Dia masih bersih banget kan, belum ada penonton juga hari itu. Jadi masih bersih. Dan spoiler sedikit, enggak spoiler amat, ini tidak akan merusak. Kalau misalnya lo tahu dari gue, lo itu enggak akan merusak jalannya cerita atau enggak akan membongkar seluruh ceritanya. Tapi premisnya simple banget di Wonder Woman 1984 ini. Kalau truth is the most powerful thing. Simple. Sesimpel itu. Jujur. Kejujuran itu suatu hal yang paling powerful, yang paling kuat gitu. Kalau misalkan lo berpegang teguh pada kejujuran, gue rasa kedepannya lo bakal sulit. Gue gak bohong kalau itu. Kalau misalnya jujur mulu, kedepannya lo bakal sulit. Tapi abis itu lo bahagia. Bener deh. Gue gak bisa bilang gue pasti bener. Cuman gue rasa kalau misalnya lo jalanin hidup itu dengan penuh dengan kejujuran, alangkah baiknya dunia ini gak sih? Coba deh lo pikir baik-baik. Jujur gue apa gitu. Even di kantin jujur mungkin kalau misalkan masih sekolah masih offline, kantin jujur masih sekolah masih tetap muka. Kalau misalnya di sekolah lo udah kantin jujur, kanjur gitu, lo jujur cuy sama yang jual gitu kan. Sorry, kantin jujur gak ada yang jual sih, lebih ke jagain aja gitu. Kayak lo ambil coki-coki satu, ya lo bayar satu. Bukan lo ambil coki-coki dua, lo bayar satu cuy. Goblok ini gak boleh. Berhutang gitu segala macam, lo di warkop atau di mana segala macam. Ambil gorengan 5, bayar 2. Bro, come on. Mereka juga usaha kan. Gue gak bisa bohong sih, gue tahu ini karena gue pernah ngelakuin gitu. Cuman kayaknya alangkah baiknya dimulai dari hal jujur-jujur yang kecil-kecil aja dulu gitu. Dan tapi suatu hal yang kadang masih menjadi pikiran gue, kayak jujur pada diri sendiri. Gue masih mikir gitu, kayak jujur pada diri sendiri tuh gimana sih? Kayak apakah lo harus menerima kenyataan yang ada? Kalau ternyata lo tuh
Apa ya? Apa ya? Jujur kalau lo tuh nilai biologinya jelek, misalkan gitu, atau nilai IPK lu rendah segala macam, lu tuh secara standar nilai lu bodoh gitu ya. Maka itu jujur pada diri sendiri. Gue kurang tahu, mungkin lu bisa kasih tahu gue di email aja atau di kolom komen. Oh udah lama gue nggak ngomong kolom komen. Taruh di Spotify nggak ada cuy. Tapi di YouTube ada. Ya lu boleh komen di YouTube atau DM gue aja DM. Masalah jujur gitu. Dan apa ya? Jujur tuh gampang. Maksudnya jujur itu gampang. Pada suatu kondisi jujur itu suatu hal yang paling mudah gitu. Kayak mungkin kalau lu biasain jujur lu akan gampang gitu mengutarakan kejujuran. Tapi jujur itu sulit gak sih? Jadi jujur gampang atau sulit? Ya oke, tergantung lu. Kalau menurut gue jujur tuh gampang, tapi sulit menjalankannya. Berbicara jujur itu gampang, tapi menjalankannya sulit. Seperti misalkan gue dokter, lo gimana? Kalau mungkin lo dokter, lo gimana cara jujur? Sulit kan? Udah paham maksud gue? Belum? Gue jelasin aja. Misal lo dokter tadi, dan lo harus memberitahu pasien lo kalau dia mengidap penyakit yang pada dasarnya buruk gitu. Lo harus bisa bicara jujur kan, dan dokter gue rasa itu udah kontraknya gitu. Mereka udah, bukan kontrak juga, udah sumpah dokter gitu. Untuk berbicara jujur dan berbicara apa adanya. Itu satu hal. Lo bicara kayak, maaf Bu, Pak, Anda mengidap penyakit cancer misalkan jangan sampai kalaupun lo ternyata mengidap, get well soon, stay strong, you got this, and itu kan berat ya, maksudnya buat pasien nerimanya gitu. Dan gue nggak tahu ya, dokter tuh kalau umurnya udah profesional banget, kayak udah enteng banget ngomong gitu, udah nggak ada kayak dia ngomong jujur demi kebaikan juga gitu, karena dia nggak mau memberikan sebuah harapan palsu kayak gak mungkin kan dia ngasih tahu penyakitnya itu nggak secara full gitu, setengah-setengah gitu, kayak masih ngira-ngira. Kalaupun dia masih ngira-ngira, mungkin dia ngomongnya kayak, saya belum tahu pasti penyakit yang ibu atau bapak hadapi, tetapi kalau dari gejalanya bla 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 bla, kemungkinan penyakitnya ini atau ini, cuman kita akan usahakan. Nah itu jujur, cuman ada bohongnya juga cuy. Ada pemberian harapan agar orang ini masih mau fight, kayak gitu. Terus apa lagi masalah jujur? Di dokter nih kayak cukup banyak kalau masalah jujur. Coba jujurnya tuh orang meninggal. It's hard man. Lu bayangin lu habis ngecek, pasiennya meninggal, terus lu ngabarin keluarganya, terus kayak mohon maaf, jadi kayak yang di sinetron kayak gitu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kayak gitu aja. Dia jujur, tapi berat ngomongnya, dan gue nggak tahu itu buat, mungkin gue harus ketemu sama dokter kali ya, yang udah berpengalaman, yang kayak pertama kali lu ngabarin anggota keluarga kalau anggotanya meninggal gitu, di pasien lo meninggal gitu, dan lo kabarin anggota keluarga pasiennya gitu. Berat banget cuy. Jujur itu sulit banget ternyata cuy. Kayak pas keluar dari mulut tuh gampang, tapi pas lo mau keluarin dari mulut, gue rasa susah. Tapi kalau misalkan di dunia ini semua orang bisa jujur, kayaknya dunia malah hancur gak sih? Lu semua jujur, bayangin semua orang jujur gitu. Dunia tentram banget kayaknya orang jujur. Orang gak mungkin tentram banget tuh. Kayak dunia terus balance bro. Kayak orang jujur semua tentram. Oh iya kemarin gue maling ini lu.
Ya jujur gue marah, pukul-pukulan. Iya kan? Kepikir gak kalau semua orang jujur gitu? Makanya ditemukan. No, ada sikap lain yang namanya white lies. Lu bohong demi suatu kebaikan. Jujur itu baik. Tapi ada bohong demi kebaikan. Apa? White lies. Yang disebutnya white lies apa sih? Bohong putih. Wah, kenapa sih bahasanya gitu ya? Ya white lies dah, lu Google aja sendiri. White lies, white putih. Lies bohong, lies, lies. White lies. Yang demi kebaikan kayak misal lo sakit hati. Misalkan lo sakit hati dan muka lo kelihatan banget lo habis nangis atau murung segala macam. Dan lo jalan ke tongkrongan lo atau lo pulang ke rumah. Oke, kita pakai yang pulang ke rumah. Lo pulang ke rumah, ditanya sama orang tua lo, kenapa Dit? Kamu kenapa? Sesimpel lo jawab, nggak apa-apa. Sebuah bohong putih yang dilakukan, bohong putih ya Allah, nggak enak banget ya. Sebuah white lies yang dilakukan hampir semua manusia di bumi ini gitu. I'm fine, I'm okay. Nggak apa-apa. Cuma demi apa? Cuma kadang rasa nggak enakan lo dan lo berbohong demi kebaikan tongkrongan, demi kebaikan keluarga, demi lo nggak mau rasa sakit hati lo itu merusak mood orang gitu, atau mungkin ada orang di rumah lo atau di tongkrongan lo lagi happy banget, tiba-tiba lo datang kondisi seperti yang gue ceritakan tadi, mungkin kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau lo jujur, they might help you, or maybe not, but they might. Dan gue rasa kalau misalnya lo jujur, lo keluarin, ya lo gak tahu sih respon mereka kayak gimana. Cuman kalau misalnya lo utarakan semuanya yang udah ada di kepala lo gitu, lo jujur aja apa yang lo alamin, apa yang lo hadapin segala macem, lo gak perlu tuh white lies kayak gitu sebenarnya. Jadi kayak orang-orang seringkali gak jujur atau berbohong ya demi kebaikan orang lain. Padahal harusnya lo jujur demi kebaikan lo juga. Pernah kepikir kayak gitu? Gue rasa cukup sampai situ aja. And tetap jujur. Cobalah untuk jujur. Gue Dito Pramestian. Stay wonder.